Teror Kayla Fitri. Setelah kejadian aneh malam itu, aku mulai merasakan hal-hal yang melelahkan. Selama 3 hari berturut-turut, kejadian ganjil terus terjadi, seolah dunia nyata dan mimpi bercampur menjadi satu. Namun, setiap kali aku terbangun, rasa ngeri itu tetap nyata. Kayla Fitri. Nama itu terus menghantui ingatanku. Apakah ia mayat yang aku temukan waktu itu? Betapa malangnya nasibnya, tewas dalam keadaan tubuh terpotong-potong. Aku harus menyelesaikan ini secepatnya, atau teror hantu korban mutilasi itu akan terus mengganggu. Aku bangun lebih awal pagi ini. Setelah membersihkan kontrakan dan mandi, aku bersiap pergi bekerja seperti biasa di pabrik. Aku sudah membulatkan tekad untuk mengembalikan dompet yang aku temukan ke tempatnya semula dan menjalani hidup secara normal. Alarm pabrik berbunyi, tanda bahwa pekerjaan harus segera dimulai. "Wah, kamu sakit ya bro? Kok pucat gitu?" tanya Yoga, teman sekantorku. Aku terkejut. Bagaimana bisa? Aku merasa bugar, tapi menurut Yoga, wajahku terlihat pucat. Aku mengabaikan ucapannya, tetapi semakin banyak rekan kerja yang mengatakan hal serupa. Bahkan Pak Rashid, mandorku, ikut berkomentar. "Jagat, kalau tidak fit lebih baik pulang dulu. Silakan periksa ke ruang medis ya," ujar pria paruh baya itu sambil menepuk bahuku. "Tapi, Pak, saya baik-baik saja," ujarku, berjalan di sampingnya. Pak Rashid berhenti dan menatapku dengan heran. "Lihat wajahmu, pucat, matamu merah. Ayolah, perusahaan tetap membayarmu sebulan penuh meski kamu izin sakit. Keselamatan kerja lebih penting," lanjutnya dengan senyum bijak. Aku tak bisa membantah. Pak Rashid adalah sosok mandor yang bijaksana dan memperlakukan karyawan seperti keluarganya sendiri. Aku akhirnya menuju klinik perusahaan, mengisi formulir dan menunggu pemeriksaan. Hasilnya, darahku sangat rendah dan aku disarankan beristirahat beberapa hari. Meski kecewa, aku menerima keputusan itu dan pulang ke kontrakan. Setelah makan siang dan meminum obat dari dokter, kantuk luar biasa menyerang, dan aku pun tertidur lelap. Tok, tok, tok. Aku masih terpejam ketika suara ketukan pintu terdengar dari luar. Aku meraih ponsel dan melihat jam di layar. Pukul 2 pagi dini hari. Siapa yang mengetuk pintu sepagi ini? Pikirku. Lolongan anjing terdengar memilukan dari kejauhan. Anehnya, aku tak pernah mendengar suara anjing di sekitar sini sebelumnya. Dengan perasaan was-was, aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu. Baru saja tanganku menyentuh tuas, hawa dingin menusuk leherku. Bulu kuduku berdiri dan udara di sekitar kamar terasa pengap. Tok, tok, tok. Ketukan terdengar lagi. Aku mengintip dari balik tirai jendela, tapi anehnya, tak ada siapapun di luar. Atau mungkin suara itu berasal dari kontrakan sebelah? Pikirku, mencoba menenangkan diri. Aku memutuskan kembali ke tempat tidur. Namun baru saja aku membalikkan badan. Wah, jantungku nyaris copot. Tepat di belakangku berdiri sesosok perempuan dengan wajah berlumur darah. Kepalanya miring hingga hampir sejajar dengan bahunya. Aku ingin berlari, tapi tubuhku terasa lemas. Perlahan, sosok itu mendekat. Wajahnya yang penuh darah dan belatung semakin dekat ke wajahku. "Tolong aku." Suaranya serak dan menyayat hati. Seketika, sosok itu menghilang. Hanya aku yang tersisa, duduk lemas, masih diliputi ketakutan. Fajar telah menyingsing. Aku memacu motor menuju alamat yang tertera di dompet yang aku temukan. Aku harus mencari tahu lebih lanjut tentang Kayla Fitri. Perjalanan cukup jauh, sekitar 20 km dari kontrakanku. Sesampainya di tujuan, aku melihat sebuah perkantoran yang tampak seperti kantor notaris atau semacamnya. Sesuai dengan kartu nama di dompet, Kayla Fitri pernah bekerja di sini. Aku harus mencari cara untuk berbicara dengan satpam tanpa menimbulkan kecurigaan. Sebagai driver ojek, aku punya trik. Aku membeli sebungkus gado-gado di dekat kantor, lalu membawanya masuk.
"Permisi Pak, saya mau mengantar pesanan," kataku ramah pada satpam di pintu masuk. Mereka saling pandang sejenak sebelum salah satu bertanya, "Untuk siapa Mas?" "Atas nama Kayla Fitri. Ini bukti chatnya," jawabku, menunjukkan layar ponsel, lalu buru-buru menariknya kembali sebelum mereka sempat membaca isinya. "Oke Mas, lepas jaket ojolnya dulu, lalu naik lift ke lantai 4. Belok kanan, ruangan nomor 2 paling ujung," kata salah satu satpam sambil menunjuk arah. Tanpa berpikir panjang, aku mengikuti petunjuknya. Tapi ada yang mengganjal di benakku. Kenapa mereka membiarkanku naik begitu saja? Bukankah Kayla Fitri sudah tewas? Atau mungkin dia masih hidup? Aku mengetuk pintu ruangan yang dimaksud dan mengucapkan salam. Perasaan grogi menyelimutiku. Pintu terbuka. Seorang perempuan menatapku heran saat aku berdiri di ambang pintu dengan bungkusan gado-gado di tangan. "Maaf, Mbak Kayla ya?" "Ini pesanan Mbak," ucapku, menyodorkan makanan. "Iya Mas, tapi saya nggak pesan apa-apa. Bahkan aplikasinya aja nggak punya. Mungkin salah orang," katanya bingung. Aku terdiam. "Jadi dia masih hidup?" "Ya sudah Mbak, kalau begitu mungkin saya dikerjain orang," kataku sambil menggaruk kepala, merasa sedikit lega. "Tunggu Mas, karena kamu sudah di sini, bagaimana kalau saya bayar saja makanannya?" "Kebetulan saya lupa bawa bekal makan siang," ujarnya sambil menyodorkan uang 50.000. Aku menerima uang itu, lalu mengeluarkan kartu namaku. "Terima kasih Mbak. Oh iya, ini nomor saya. Kalau butuh jasa ojek, bisa hubungi saya, ya." Aku melangkah keluar dari kantor dengan sedikit lega. Setidaknya, aku kini punya alasan untuk mengembalikan dompet yang aku temukan. Tapi kalau Kayla Fitri masih hidup, lalu mayat siapa yang aku temukan malam itu? Saat berjalan menuju parkiran, mataku menangkap sesuatu yang membuat tubuhku merinding. Sebuah mobil hitam. Mobil itu persis seperti yang kulihat malam saat menemukan sepasang lengan terbakar di tumpukan sampah. Atau jangan-jangan mobil itu milik. Hujan yang turun sejak sore menyisakan jalanan becek dan udara yang lembab. Gemuruh petir masih terdengar berulang kali. Kilatannya sesaat menerangi tempat aku berdiri. Jalan menuju kontrakan tampak sepi. Bahkan para pedagang kaki lima yang biasanya mangkal pun sepertinya enggan berjualan seperti malam-malam sebelumnya. Klik. Aku memutar tuas pintu kontrakan ke kanan, lalu segera masuk dan duduk di sofa yang sebagian permukaannya sudah jebol dimakan usia. Pandanganku kosong menelusuri ruangan sebelum akhirnya melepaskan atribut ojek online yang sedikit basah akibat hujan. Tas selempang berwarna coklat kusam aku letakkan di lantai. Berjongkok, aku mulai menghitung lembaran uang dari hasil kerja hari ini, menyisihkan beberapa koin receh untuk dimasukkan ke dalam celengan botol air mineral bekas. "Alhamdulillah, cukup untuk hari ini," gumamku pelan. Aku duduk di sudut ruangan, menatap sisa teh manis dalam plastik yang sudah dingin, serta sebungkus nasi pemberian pelanggan baik hati. Seharusnya nasi ini kumakan sejak sore, tapi tak apalah, yang penting masih bisa dimakan. Brakek. Pintu tiba-tiba terhempas kencang. Suaranya membuat jantungku nyaris copot. Rupanya angin kencang dari luar berhasil mendorong pintu kontrakan hingga terbuka. Hihihi. Aku tercekat. Itu suara perempuan. Samar, nyaris seperti bisikan. Aku menajamkan pendengaran, memastikan telingaku tidak mempermainkan otak. Seketika aroma wangi menyeruak memenuhi ruangan. Tak ingin berlama-lama dengan perasaan tak nyaman, aku segera melahap habis nasi bungkus dan meneguk sisa teh manis. Namun, tepat ketika aku mengunyah, sesuatu terasa aneh di sela gigi. Ada yang bergerak-gerak di dalam mulutku. Astagfirullah. Jantungku berdegup kencang. Tanganku cepat-cepat merogoh mulut, menarik sesuatu yang tersangkut di gigi. Aku membelalak ngeri. Itu seekor tikus. Tikus kecil dengan kepala hampir putus
karena tergigit olehku. Bagian tubuhnya masih bergerak-gerak, meronta seperti sekarat. Cuy, aku memuntahkan semua yang ada di mulutku. Tenggorokanku terasa geli, perutku mual. Sementara itu, bangkai tikus yang terpotong tetap terkapar di lantai. Darahnya merembes ke bungkus nasi yang baru saja kumakan. Kring. Ponselku berdering nyaring di pagi buta. Aku mengerjap, mencoba menyesuaikan diri dengan kenyataan setelah mimpi buruk semalam. Samar, aku mendengar suara perempuan di ujung telepon. Mas Jagat, ini saya, Fitri, yang waktu itu ketemu di kantor saya. Suaranya terdengar lembut, tapi cukup mengejutkanku. Iya mbak, ada apa ya? Tanyaku, bangkit dari tempat tidur dengan kantuk yang masih menggantung di kelopak mata. Sebenarnya, saya butuh bantuan. Mas punya kenalan sopir yang bisa dicharter keluar kota. Bayarannya bisa kita bicarakan nanti, lanjutnya. Aku diam sejenak, berpikir sebelum akhirnya menjawab. Saya aja mbak, dulu juga pernah jadi sopir penjemput anak sekolah. Entah kenapa aku spontan menawarkan diri. Mungkin karena tawaran ini menarik, atau mungkin karena ada sesuatu yang ingin kutelusuri lebih jauh. Oke, kalau begitu, datang saja ke kantor saya siang ini. Kita bahas tarifnya, ujar Fitri sebelum menutup telepon. Aku menghela napas panjang. Ada perasaan tak nyaman yang sulit dijelaskan. Mungkin karena dompetnya masih ada padaku, dan beberapa lembar uang di dalamnya sudah kupakai. Aku bertekad untuk mengembalikannya nanti, begitu mendapat bayaran dari pekerjaan ini. Aku memang bukan pria kaya, tapi aku ingin tetap jujur. Maksud mbak, saya yang mengemudi mobil ini? Tanyaku heran, berdiri di samping sedan hitam yang tampak elegan. Aku memperhatikan bagian bemper depan yang penyok, seolah pernah menabrak sesuatu dengan keras. Aku membungkuk, mengusap bekas benturan itu. Astaga, sehelai rambut panjang tersangkut di sana. Aku menelan ludah, keringat dingin mulai mengalir. Tanganku sedikit gemetar. Apakah 2 juta rupiah untuk 2 hari cukup? Tanya Kayla, menyentuh bahuku. Aku memandangnya tanpa menjawab. Baiklah, bagaimana kalau 3 juta? Perjalanan ini sangat penting bagiku, lanjutnya, seolah putus asa membujukku. Aku menelan ludah. Baiklah, deal. Aku tak tahu kenapa aku menyetujui permintaannya. Ada sesuatu dalam diri Kayla yang membuatku penasaran. Atau mungkin aku baru saja masuk ke dalam perangkap. Mobil melaju di jalan tol tanpa hambatan. Sesekali aku melirik ke kaca spion, memperhatikan Kayla yang duduk tenang di kursi belakang. Aku sontak membanting setir ke kiri, nyaris menabrak pembatas jalan. Bayangan seorang perempuan duduk di samping Kayla. Kepalanya di pangkunya sendiri. Aku gemetar, keringat dingin bercucuran. Mas kenapa? Tanya Kayla panik. Aku menoleh lagi ke kursi belakang. Tak ada siapa-siapa selain dirinya. Kami tiba di hotel tempat kami akan bermalam. Saat Kayla menunjukkan chat pemesanan kamar di ponselnya, mataku menangkap sesuatu yang aneh pada layar ponselnya. Sebuah wallpaper foto. Foto 2 perempuan berpose selfie, tersenyum ceria. Salah satunya adalah Kayla. Sementara yang satu lagi, aku terpaku. Perempuan itu memiliki tanda lahir di lengannya. Tanda lahir yang sama persis dengan yang kulihat pada potongan lengan yang terbakar di tumpukan sampah malam itu. Mas. Aku tersentak sadar. Aku masih dalam kondisi menyetir. Aku harus tetap fokus. Tapi kini, aku semakin yakin. Ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi di balik perjalanan ini. Mungkin aku memang sesampah itu, sehingga tak ada orang yang benar-benar ingin berada di sekitarku. Yang aku tahu, penghakiman selalu ada, meski terkadang tanpa perlu adanya sebuah kesalahan. Lagi, cuaca tak bersahabat menemani perjalananku bersama Kayla. Aku harus waspada, karena kondisi jalan yang becek berlubang terkadang bisa membahayakan. Meski kami melalui jalan tol, namun terkadang truk besar,
atau bus dari arah belakang membuatku kaget ketika mereka menyalip kencang. "Mbak, masih jauh ya penginapannya?" tanyaku. Namun setelah sekian detik menunggu, tetap tak ada jawaban dari Kayla yang duduk di jok belakang. "Mbak," ucapku sekali lagi. Aku menoleh dan mendapati Kayla tengah tertidur pulas. Tangan kirinya masih memegang ponsel yang nyaris terlepas dari genggamannya. Aku melambatkan laju mobil, lalu menepi sesaat. Sekali lagi aku menatap wajah Kayla yang tengah lelap karena perjalanan yang melelahkan ini, atau tentang liku hidupnya yang aku tak tahu. Ada sesuatu yang mengganggu pikiranku, bukan soal paha mulus atau belahan dada pada bajunya sedikit terbuka itu, namun pada foto yang sekilas cukup mencuri rasa ingin tahuku. Hal itu cukup membuat muncul rasa penasaranku untuk memeriksa ponsel tersebut, apalagi kondisi ponsel sedang tidak terkunci. Jantungku berdegup kencang saat tampilan wallpaper beranda ponsel memperlihatkan dua sosok perempuan muda, yakni Kayla dan seorang perempuan dengan tanda lahir pada lengannya. Benar, dia adalah korban pembunuhan yang aku temukan waktu itu. Gumamku dengan bibir gemetar. Aku terus memeriksa isi ponsel, mulai dari galeri maupun aplikasi chat. "Oke, aku akan menjemputmu," bunyi salah satu chat Kayla pada perempuan yang dinamai Nadia di ponsel milik Kayla. Tepat chat itu adalah chat terakhir antara Kayla dengan Nadia, perempuan yang mungkin adalah korban mutilasi tersebut kurang lebih 10 hari lalu. Seketika bulu kuduk pada leher belakang meremang, seperti ada seseorang melintas depan kap mobil, tapi siapa? Bukankah ini hujan deras? Rasa tak nyaman mendadak muncul, seperti ada yang mengawasiku dari belakang. Wush! Sekelebat bayangan terlihat dari kaca spion mobil. Sosok perempuan tanpa kepala yang berdiri sambil menjinjing kepalanya yang terpenggal. Secara samar bisa kulihat wajah pada kepala itu tersenyum. Astaga! Begiku kaget. Sebuah lengan menempel pada pundak kiriku. Aku segera menoleh. Rupanya Kayla telah terbangun dari tidurnya. Perempuan itu sedikit heran ketika melihat tanganku memegang ponselnya. Aku tak tahu harus berkata apa. Aku tahu telah merusak privasinya dan mungkin juga merusak kepercayaannya padaku. "Temen Mbak Kayla cantik," ujarku seraya mengembalikan ponsel padanya. Kayla segera meraih ponsel tersebut, lalu duduk bersandar. Ia diam beberapa saat dan memandang keluar jendela mobil. "Nadia," ujarnya singkat. Aku hanya mengerutkan kening dan menahan mulut agar tak memancing amarahnya. "Dia adikku. 10 hari lalu dia menghubungiku untuk meminta uang. Aku tak paham kenapa dia meminta uang begitu banyak. Aku juga pernah kuliah sepertinya, tapi uang 15 juta rupiah itu terlalu banyak. Aku tak keberatan memberinya, asalkan dia memiliki alasan yang kuat. Toh hanya dia keluargaku yang tersisa," ujarnya panjang lebar. Kayla diam. Ia seperti menitikkan air mata. "Beram, kokenasam puhau sama awen. Perjalanan kita untuk mencarinya, aku khawatir ada sesuatu yang tak beres terjadi padanya. Sebab ia tak memberi kabar lagi setelah chat terakhir kami." "Mungkin dia marah," ucap Kayla. Ia kemudian diam dan kembali memandang ponselnya. Perlahan Kayla membelai foto Nadia. Air matanya tumpah hingga membuat layar ponsel dalam jemarinya basah. Aku hanya diam, tak mampu berbicara. Setidaknya Kayla berkata, jujur sama seperti isi chat yang diam-diam aku baca tadi. Hujan telah sedikit mereda. Kayla memintaku melanjutkan perjalanan. Sekarang aku semakin bingung tentang misteri mayat dalam koper dan dompet yang aku temukan. Jika Kayla tak terlibat, lantas siapa dalang di balik pembunuhan keji ini? Nyaris 10 menit berkendara. Mobil yang kami tumpangi telah sampai pada sebuah hotel. Kayla memberi instruksi agar kami beristirahat malam ini di tempat ini, agar esok pagi bisa melanjutkan perjalanan kembali. Aku dan Kayla berpisah di lobi gedung. Ia naik ke lantai 3 sedang aku di lantai 2. Ia sempat memesankan makanan untukku pada resepsionis hotel, sehingga aku harus menunggu beberapa menit sebelum aku bergegas tidur. "Permisi,"
ucap seseorang setelah terdengar suara pintu diketuk. Aku segera bangkit dari rebahan dan membuka pintu tersebut. "Makanannya, Mas," ucap pelayan hotel ramah. Aku membiarkannya masuk dan menata makanan pada meja yang berada dalam kamar. Setelah selesai, pelayan itu tak segera pergi. Ia menengok ke kanan dan kiri, seperti sedang mencari sesuatu. "Mas, ini tas Mbak yang tadi sama Mas. 5 hari lalu ia menginap di sini dan tasnya tertinggal di kamar," ucapnya. Pelayan itu menyodorkan sebuah handbag padaku berwarna marun. Aku menerima dan segera melemparkan tas tersebut ke dalam ranjang, sehingga aku bisa menyantap makanan yang baru saja ia hantarkan. "Prank!" Sebuah benda dari logam tercecer keluar saat aku melemparkan tas tadi. Suaranya yang gaduh membuatku menunda untuk menyantap makanan yang telah terhidang. Aku berjalan mencari suara benda yang tadi jatuh tercecer. Namun langkahku terhenti ketika benda yang jatuh itu rupanya adalah sebuah pisau lipat berukuran kecil. Dengan berhati-hati, aku memungutnya, melapisi tanganku dengan sebuah tisu yang aku ambil dari atas meja makan. "Apa ini?" ujarku kaget, lalu melempar pisau lipat itu sejauh mungkin. Pisau lipat dengan bercak darah yang telah menghitam. Darahku berdesir tiba-tiba. Rasa takut kembali muncul menyelimuti. Aku meraih tas yang diberikan pelayan tadi padaku, membuka perlahan dan memeriksa isi di dalamnya. Heg! Aku hanya bisa terpana, menelan salivah. Sepasang kaos tangan dari karet dan beberapa lembar foto ada dalam handbag itu. Astagfirullah! Foto dengan bercak darah yang hampir menutupi semua bagian foto tersebut. Benar, ini foto Nadia dengan ekspresi tersenyum. Aku memeriksa lembar lainnya, yang cukup membuatku mual dan hampir muntah. Ternyata sebuah foto bergambar seorang perempuan, dengan kepala terpenggal dan tanpa busana sehelai benang pun. Secepatnya aku kembali memasukkan isi tas ke tempat semula. Aku hanya bisa duduk meringkuk di sudut kamar dan bertanya dalam hati, kenapa foto Nadia berada dalam tas bersama pisau dengan bercak darah milik Kayla? Apakah Kayla berdusta padaku bahwa Nadia adalah adiknya? Atau aku yang sedang diperalat seorang psikopat dalam sebuah rantai kejahatan? Aku coba menenangkan diri, mengumpulkan keberanian yang telah sirna. Tidak. Aku tidak mau menjadi alat kejahatan. Aku harus menemui Kayla dan memaksanya mengakui semua ini, ujarku geram. Aku meraih tas tersebut dan keluar kamar. Kayla harus memberi jawaban akan keanehan ini. Kilatan petir bersahutan, suaranya menggema di langit yang kelam, diiringi gemuruh yang menggetarkan dada. Aku memacu mobil, menembus lebatnya hujan, berusaha keras mengikuti mobil jeep pria itu. Kayla dalam bahaya, hanya itu yang ada di pikiranku. Jalanan masih dalam kondisi baik, tetapi truk dan bus besar melaju dengan kecepatan yang sama gilanya denganku, membuatku harus ekstra waspada. Hampir 20 menit aku kehilangan jejak mobil itu. Aku berhenti di persimpangan, mencoba berpikir cepat. Ke arah mana pria itu membawa Kayla? Petir masih menggelegar dan hujan deras mengaburkan pandangan. Aku bersandar ke kemudi, kepalaku rebah di atas lenganku yang terkulai di setir. Lelah dan kantuk menyerang begitu hebat, hingga tanpa sadar mataku perlahan terpejam. Tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar samar. Kelopak mataku terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk terbuka. Sekujur tubuhku tiba-tiba diselimuti hawa dingin yang menusuk, padahal aku masih di dalam mobil yang seharusnya cukup hangat meski hujan mengguyur. Lalu aku merasakannya, telapak tangan dingin, membeku seperti es batu, menyentuh lenganku. Bangunlah, sebuah suara serak dan parau berbisik di telinga kananku. Aku tersentak, tubuhku mendadak tegak, mataku langsung bergerak liar ke kanan dan ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Aku masih sendiri, duduk di balik kemudi mobil yang dikepung hujan deras. Aneh, baru saja ada yang menyentuh tanganku. Aku mengusap wajah yang masih mengantuk, mencoba menenangkan diri. Namun, rasa gelisah merayap di benakku.
Aku harus segera menemukan Kayla sebelum semuanya terlambat. Sejenak aku diam, berpikir keras bagaimana menemukan jejaknya kembali. GPS, itu satu-satunya cara untuk mengetahui keberadaanku saat ini. Dengan sisa daya baterai yang hampir habis, aku segera menyalakan ponsel. Di hadapanku terbentang perempatan dengan 4 ruas jalan berbeda. Satu menuju wilayah perkotaan, satu ke area industri, satu kembali ke jalan sebelumnya, dan satu lagi ke pemukiman padat penduduk. Mobil itu tak mungkin ke arah perkotaan. Kayla yang terus meronta pasti akan menarik perhatian orang lain. Begitu pula jika menuju pemukiman padat, terlalu berisiko. Satu-satunya kemungkinan adalah wilayah industri yang sudah lama ditinggalkan. Tempat itu penuh puing pabrik besar, gudang kosong, dan bangunan terbengkalai. Apalagi pada jam seperti ini, kawasan itu bagaikan kota mati. Brim, mesin mobil menyala. Aku siap melaju kembali demi menemukan Kayla. Tanpa membuang waktu, aku tancap gas, melesat dengan kecepatan tinggi menuju daerah industri yang berjarak sekitar 2 km di depan. Jalanan ini asing bagiku. Sepanjang perjalanan, hanya ada semak belukar dan bangunan pabrik yang dibiarkan rusak oleh waktu. Dulunya, wilayah ini padat penduduk, tetapi pencemaran lingkungan membuatnya ditinggalkan. Air sungai di sini keruh, berbau asam, dan bisa menyebabkan gatal di kulit. Tak ada orang waras yang mau tinggal di tempat seperti ini. Sudah lebih dari 5 tahun kawasan ini tak berpenghuni. Namun kesan angkernya masih terasa begitu kuat. Mataku terus menyisir setiap bangunan, mencari petunjuk sekecil apapun. Hingga di depan sebuah pabrik besar yang telah lama tak terpakai, aku melihatnya, mobil jeep itu. Terparkir di sisi bangunan, sebagian bodinya tertutup bayangan tembok. Aku segera menepi, memarkir mobil di tempat aman, dan keluar dengan hati-hati. Aku berjalan mengendap-endap di antara puing bangunan, menyusuri sisa-sisa reruntuhan. Tempat ini gelap, minim cahaya. Di salah satu sudut, mataku menangkap sesuatu, robekan kain. Aku berjongkok dan meraihnya. Ini milik Kayla. Lokasinya tak jauh dari mobil pria tadi, sekitar 100 meter. Sepi. Tak ada suara selain deru angin dan sisa hujan yang masih menetes dari atap pabrik. Aku menggigit bibir, mencoba berpikir. Bangunan ini luas dengan banyak ruangan. Aku harus menemukan Kayla sebelum terlambat. Diam, diam kataku. Suara pria itu menggema di tengah kesunyian. Nada bicaranya penuh amarah, disusul bunyi benda terhempas, dan suara berderit seperti sesuatu yang diseret di lantai. Aku menahan napas, menunggu suasana lebih tenang, agar bisa menentukan dari mana suara itu berasal. Di kejauhan, aku melihat sebuah ruangan dengan lampu menyala. Berbeda dari bagian bangunan lain yang gelap, ruangan ini tampak lebih terang meskipun pencahayaannya seadanya. Jelas ada aktivitas di sana. Aku kembali mengendap, meraih sepotong pipa besi berkarat yang cukup berat dan memiliki ujung runcing. Jika sesuatu terjadi, setidaknya aku punya senjata. Dari balik tirai yang setengah robek, aku mengintip ke dalam ruangan itu. Bau amis menyengat, menusuk hidung. Aku menahan napas, mataku menelusuri lantai yang basah dengan cairan merah pekat. Meski pencahayaan redup, aku tahu pasti itu darah segar. Jantungku berdegup kencang. Ada suara berisik dari dalam ruangan, dan aku makin penasaran. Astaga! Aku tersentak mundur. Seorang perempuan duduk di kursi, tubuhnya terikat, mulutnya tersumpal kain. Aku melirik ke kanan dan kiri, mencari cara untuk membebaskannya. Aku tak tahu siapa dia, tetapi siapapun yang melakukan ini jelas orang yang kejam. Baru saja aku hendak bergerak, suara langkah kaki terdengar mendekat dari ujung lorong. Aku buru-buru bersembunyi di balik lemari kayu besar yang tampak kotor dan usang, mengatur posisi agar tetap bisa mengintip situasi. Langkah kaki itu berhenti. Seseorang muncul, membawa gergaji kayu dan gunting pemotong rumput taman.
Perempuan yang terikat panik, tubuhnya bergetar, mencoba berteriak meski mulutnya tersumpal. Ia meronta, tetapi ikatannya terlalu kuat. "Mari kita sudahi," ujar pria kurus itu sambil menyeringai. Tangannya menggenggam gergaji yang penuh noda darah kering. "Amp!" Teriakan tertahan terdengar lagi. Aku terbelalak melihat apa yang terjadi. Pria itu mengangkat sepasang tang dan mulai mencabut kuku perempuan itu satu persatu. Jemari yang berlumuran darah segar bergetar hebat, seolah rasa sakitnya tak terbayangkan. Belum cukup sampai di situ, pria itu menyiramkan cairan asam ke luka menganga di ujung jari perempuan itu. Ia menggeliat kesakitan, tubuhnya tersentak-sentak dalam ikatan yang membuatnya tak bisa kemana-mana. "Jangan mati dulu, aku masih ingin bersenang-senang denganmu." Hahaha. Tawa mengerikan menggema di ruangan itu. Perempuan itu kembali meronta, meski tenaganya semakin lemah. Aku menelan ludah. Meski samar, aku bisa memastikan perempuan itu bukan Kayla, tapi pria yang menyiksanya. Pria kurus itu, aku mengenalnya. Dia adalah pelayan hotel yang tadi memberiku tas Kayla. Aku menggenggam pipa besi semakin erat. Baiklah, dia sendirian. Jika aku bergerak cepat, aku bisa melumpuhkannya. Aku baru saja hendak maju ketika suara deru mobil terdengar dari luar. Pria kurus itu menoleh. Ia menatap perempuan malang di hadapannya, lalu buru-buru menuju halaman luar, mungkin untuk melihat siapa yang datang. Aku mengalihkan pandangan ke perempuan itu. Napasnya tersengal, tubuhnya lemah, wajahnya pucat. Ia tak sadarkan diri. Aku mengepalkan tangan. Aku harus melakukan sesuatu. Pria kurus berhidung mancung dan berambut ikal itu terus menyiksa perempuan yang ia sekap. Satu persatu kuku tangannya dicabut tanpa belas kasihan, hingga dari jemari yang kehilangan kukunya terus mengucurkan darah segar. Pria itu tersenyum puas, mengabaikan gerakan tak beraturan perempuan malang itu yang menandakan betapa sakitnya penderitaan yang ia alami. Sejenak, pria itu tampak mencari sesuatu. Ia berjalan perlahan menuju sebuah lemari metal tua, membuka pintunya dengan decitan berkarat, lalu mengambil sebotol cairan asam. Dengan wajah menyeringai, ia menuangkan cairan itu ke jemari tanpa kuku yang kini gemetar hebat menahan perih. "Jangan mati dulu." Hahaha. Ujarnya terkekeh sebelum mengambil sebatang rokok yang terselip di telinganya. Ia menyalakannya, lalu menghisap dalam-dalam, menikmati setiap detik penderitaan korbannya. Aku masih bersembunyi. Perasaan takut yang tadi menguasai diriku kini berubah menjadi amarah. Aku hampir saja melangkah maju untuk menolong, namun derap langkah kaki yang terdengar dari ujung lorong membuatku mengurungkan niat. Aku memilih tetap diam di dalam lemari kayu besar yang usang, menahan napas sambil mengintip situasi. Beberapa detik kemudian, dari arah pintu muncul dua orang, seorang pria dan seorang perempuan, dengan koper besar di tangan mereka. "Juan, bantu pegangi perempuan itu agar dokter bisa bekerja maksimal, paham?" Ujar perempuan berambut pirang kecoklatan dengan nada penuh ambisi. Pria kurus yang bernama Juan itu hanya mengangguk dan tersenyum. Dalam ruangan remang ini, aku menatap perempuan itu dengan seksama. Wajahnya tampak familiar, namun ingatan tentangnya begitu samar. Aku mencoba mengingat siapa dia, tetapi semakin keras aku berusaha, kepalaku justru terasa berdenyut menyakitkan. "Srik!" Juan merobek kulit wajah perempuan itu dengan sekali sentak. Nyaris separuh kulit wajahnya terkelupas, meninggalkan daging merah menganga. Perempuan yang sebelumnya meronta kini tak lagi berkutik saat pria itu mulai menyayat kulitnya perlahan dengan pisau kecil. Juan segera melepaskan ikatan dan penyumbat mulut perempuan itu. Aku mengira penyiksaan ini telah selesai, tetapi ternyata aku salah besar. Juan memapah tubuh perempuan yang berlumuran darah itu, membaringkannya di atas ranjang logam. Sebuah lampu sorot dinyalakan, menerangi tubuh perempuan itu yang kini tanpa sehelai benang pun. "Dokter Erik, sekarang giliranmu," perintah perempuan pirang itu. "Baik,
komputer tersebut. Ia segera mengambil beberapa peralatan bedah, mengamati postur tubuh perempuan yang tergeletak lemah di hadapannya. Perempuan itu tiba-tiba bereaksi, tubuhnya sedikit menegang. Juan dengan sigap menahan lengannya agar ia tak meronta terlalu banyak. Srit. Pisau bedah itu menggores kulitnya, memotong melintang tepat di bawah payudara. Erik bekerja cepat, mengambil gunting bedah dan memotong beberapa jaringan dalam tubuh perempuan itu. Astaga, apa yang ia lakukan? Pikirku dengan napas tercekat. Itu organ dalam. Erik mengangkat sesuatu yang tampak seperti hati atau jantung dari dalam rongga dada perempuan itu. Aku tak begitu paham organ tubuh manusia, tetapi benda itu masih berdetak meski berlumuran darah. Dengan tenang, ia meletakkannya dalam sebuah wadah, lalu memasukkannya ke dalam koper besar. Erik menatap Mita, memberi isyarat bahwa prosedurnya telah selesai. Mita mengangguk puas. Juan, bereskan mayat perempuan itu, mengerti? Ujar Mita sebelum ia dan Erik meninggalkan ruangan. Juan menatap mayat perempuan itu, berjalan mendekat, lalu menundukkan kepala. Aku berharap semua kekejaman ini berakhir di sini, tetapi ternyata tidak. Yang terjadi selanjutnya justru lebih menjijikan. Dengan wajah penuh nafsu, Juan mulai meraba tubuh mayat itu. Ia melumat bibir mayat yang setengah terbuka, menciumi lehernya yang penuh luka. Lalu, aku menelan ludah, perutku terasa mual, kepalaku semakin pusing, dan keringat dingin mengucur deras. Mimita, bisikku pelan. Tiba-tiba, ingatan lama menyeruak dalam pikiranku. Benar, dia adalah Mita, seseorang yang aku kenal nyaris 10 tahun silam di sebuah restoran Prancis dengan menu sup iga spesial. Tapi bukankah dia sudah dipenjara? Rasa penasaran terus menggerogoti pikiranku. Apakah dia benar-benar Mita yang dulu bersama Mr. Bernard dan Mila? Atau hanya seseorang dengan nama yang sama? Aku mulai mundur perlahan, mencari jalan keluar. Aku harus menunggu Juan meninggalkan ruangan ini, agar ia tak menyadari kehadiranku. Aku terkesiap. Sebuah tangan tiba-tiba menutup mulutku dari belakang. Sst, ikuti aku, bisik seorang perempuan. Ia memberi isyarat agar aku tetap diam, lalu menarik tanganku, menggandengku menyusuri celah sempit menuju ruangan lain. Aku menoleh, menatapnya dengan terkejut. Kak Kayla, syukurlah kamu selamat, ucapku pelan. Kayla hanya membalas dengan tatapan tajam dan seulas senyum. Bibirnya tampak berdarah, seperti habis terbentur sesuatu yang keras. Mereka adalah psikopat. Tempat ini telah menjadi saksi banyak pembunuhan. Kita harus pergi, bisiknya. Matanya tajam, mengamati setiap sudut ruangan seolah sedang mencari sesuatu. Itu pintunya. Ayo, Kayla berjalan cepat, menoleh padaku, meminta agar aku mengikutinya. Kami berlari menyusuri lorong-lorong pabrik yang kotor dan terbengkalai. Baunya menyengat, perpaduan kimia dan kotoran kelelawar serta tikus liar. Kita akan kemana? Tanyaku. Kayla tak menjawab. Hingga kami tiba di sebuah lorong menuju pintu keluar. Ia berhenti. Di mana mobil kita? Tanyanya cepat. Aku menggeleng. Aku lupa di mana aku memarkirkannya. Kayla tampak kesal. Ia menarik napas dalam-dalam, memandang keluar ke arah semak belukar di samping pabrik. Pria itu menipuku. Ia meminta tebusan agar Nadia dikembalikan padaku, tapi justru memperalatku untuk sesuatu yang aku tak mengerti. Untung saja aku berhasil kabur saat ia menyekapku. Isaknya, air mata mengalir di pipinya. Aku mendekat, lalu menyerahkan sesuatu. Ini milikmu. Kayla menatap dompet itu, lalu beralih menatapku dengan sorot mata tajam. Di mana kamu menemukan ini? Jawab. Kayla meraih kerah bajuku, napasnya tersengal. Dompet ini hilang, tepat setelah komunikasiku dengan Nadia terhenti. Ia terdiam, tetapi tangannya tetap mencengkeram kerah bajuku. Kamu pasti tahu sesuatu,
Katakan, di mana adikku Nadia?" Kayla berteriak, suaranya penuh emosi. Lalu, plak! Tamparannya mendarat di pipiku. "Kayla, dengarkan dulu. Aku hanya menemukan dompet itu tak jauh dari mayat." Ucapku spontan untuk membela diri. "Mayat? Mayat siapa maksud ucapanmu?" Jawab. Amarah Kayla tak terbendung. Kini ia berhasil menyudutkan aku pada sisi ruangan. Suara nafasnya terdengar memburu. "Mayat siapa yang kamu maksud? Jawab," desak Kayla. Ia tampak semakin gusar. Suaranya menggema ke seluruh penjuru bangunan. Sesaat kemudian, ia mundur, berjongkok, lalu duduk meringkuk memeluk lutut. Tatapannya sayu mengarah padaku. Tak ada lagi kata yang keluar dari bibir tipisnya. Hanya deru napas tersengal akibat kegelisahan yang membuncah dalam dadanya. "Tolong dengarkan. Sebenarnya aku mengira mayat itu adalah dirimu. Dompet itu aku temukan sebelum aku menemukan mayat tersebut. Aku tak tahu harus berbuat apa, karena uang dalam dompet sudah terlanjur kupakai. Satu-satunya cara memastikan siapa mayat dalam koper itu adalah mencari pemilik dompet tersebut," jelasku. "Uang? Uang apa?" tanyanya. Kali ini nada suaranya terdengar bingung. Kayla masih tertunduk. Dadanya naik turun tak beraturan saat mendengar mayat itu ditemukan tak jauh dari dompetnya yang hilang. Aku berpikir, bisa saja kamu pelaku pembunuhan itu, bukan? Itu sebabnya aku terus mengikutimu. Apalagi ada bekas benturan pada bagian depan mobil, dengan helaian rambut tertinggal di sana, lanjutku, memalingkan wajah. Kayla yang tadinya diam, kini menatapku tajam. Wajah sendu yang ia perlihatkan berubah menjadi senyum misterius yang tersungging di bibirnya. "Apa saja yang kamu ketahui? Jawab." Kayla bangkit dan mendekatiku. Sosok lemah gemulai yang sedari tadi ia perlihatkan kini berubah menjadi penuh amarah. Dia adalah adikku. Aku begitu mencintainya, tapi dia selalu merebut apa yang aku miliki, termasuk berusaha merebut Juan. Ucap Kayla dengan suara lirih, tapi ada nada penuh dendam di dalamnya. Dari arah lorong lain, muncul seorang pria kurus berambut ikal, membawa pisau pemotong daging berlumuran darah. "Nadia, rupanya kamu di sini," seru pria itu sambil berjalan tergesa-gesa menghampiri Kayla. Kini mereka berdiri sejajar, saling berbisik sebelum menatapku. "Nadia, bukankah dia bernama Kayla?" Gumamku dalam hati. Aku sungguh tak mengerti. Ada kejanggalan antara isi chat yang aku baca di ponsel perempuan itu dengan penemuan mayat tempo hari. Chat itu terjadi setelah mayat ditemukan. "Si siapa dirimu?" tanyaku terbata-bata. Perempuan itu tersenyum, lalu menggenggam pipa besi dan berjalan mendekat. "Aku Nadia. Sedangkan mayat dan dompet yang kamu temukan itu adalah milik Kayla." "Hahaha." Tawanya pecah. Juan menutup pintu dan menguncinya rapat. Mereka berdua kini mengepungku. "Sejak kedatanganmu ke kantor tempatku bekerja untuk menanyakan Kayla Fitri, aku sudah curiga kalau kamu bukan tukang ojek yang nyasar. Kamu punya maksud tertentu, bukan?" Hahaha. Saat itu juga, semua mulai masuk akal. Mayat dalam koper itu adalah Kayla Fitri. Nadia sengaja memancingku ke tempat ini untuk menghilangkan jejak. Pantas saja ia begitu memahami setiap sudut bangunan ini. Aku semakin terperangkap, tak ada jalan keluar. Satu-satunya opsi adalah jendela kaca di sebelah kiri. Jika aku melompat, aku bisa lolos, meskipun risikonya adalah jatuh ke lantai dasar. Brak! Nadia mengayunkan pipa besi, tapi aku berhasil menunduk hingga pipa itu menghantam tembok. Tanganku meraih segenggam tanah dan segera melemparkannya ke wajah mereka. Ah, sial. Tanah dan debu tepat mengenai mata mereka. Ini kesempatanku. Dengan sekuat tenaga, aku melompat menerobos jendela kaca. Tubuhku terhempas, serpihan kaca tajam menembus kulitku. Ah! Aku jatuh ke lantai bawah, mencoba bangkit dan berlari, tapi betisku berdarah. Aku merobek celana dan mengikat lukaku, lalu mencabut pecahan kaca dari betis.
Aku terus berlari meski terseok. Tubuhku tersangkut kawat berduri, membuat dada, leher, dan bahuku terkoyak. Aku tak peduli, yang penting aku harus lolos. Jangan biarkan dia kabur, pekik Juan dari atas. Sebuah pipa runcing melayang ke arahku, nyaris saja menembus punggungku. Aku tersungkur di semak belukar, sementara mereka terus mengejarku. Aku menerobos pepohonan hingga tiba di tepi jalan raya. Napasku tersengal, tubuh lemah. Aku jatuh ke kubangan lumpur, lalu semuanya menjadi gelap. Ikat talinya, cepat. Aku membuka mata, mendapati leherku terlilit tali. Pandanganku samar, di depanku ada mobil dengan mesin menderu. Aku tersentak kaget. Astaga, mereka hendak menyeretku dengan mobil, pikirku. Aku berusaha melepas lilitan di leher tepat sebelum mobil melaju. Brum, terlambat. Tali yang masih kupegang menarik tubuhku mengikuti laju mobil. Aku terseret di atas tanah berlumpur. Aku semakin lemah, hanya menunggu mobil itu berhenti. Entah aku akan hidup atau mati. Kak Kayla, bukankah kamu mayat yang aku temukan? Aku tergagap. Ya, aku Kayla, mayat dalam koper, jawabnya murung. Maafkan aku Kayla, aku terjebak dalam situasi buruk, ucapku lemah. Kayla tak menjawab. Ia hanya mengusap luka-lukaku, lalu berkata, "Bangunlah, kamu belum mati. Terima kasih karena jasadku telah membawamu pada kebenaran." Kayla berjalan menjauh dan menghilang dalam kabut. Kayla, Kayla, jangan pergi, pekikku. Aku terbangun di sebuah ranjang rumah sakit. Tubuhku dipenuhi alat medis. "Mas, mohon jangan banyak bergerak dulu," ucap seorang perawat. "Saya Anissa, perawat di Bangsal Kemuning. Mas sudah koma 3 hari. Siapa yang membawaku ke sini?" tanyaku. "Seorang perempuan, mungkin Wartawati," jawab Anissa sebelum pergi. "Wartawati? Siapa?" gumamku. "Tok, tok, tok." "Selamat sore mas, ada yang ingin bertemu," ujar Anissa. Seorang perempuan masuk. Kamera tergantung di lehernya. Aku terkejut. Fiona, ucapku tak percaya. Ia mengangguk, tersenyum, lalu mendekat. "Apa kabar sobat?" tanyanya ramah.